wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kartika Chandra Nurkumala. Saya dari jurusan Tadris Kimia 6C UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Nah, teman-teman, di sini saya akan menyampaikan sebuah video pembelajaran kimia pada materi hakikat dan peranan ilmu kimia. Daripada kalian penasaran, yuk kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa kita semua selalu dalam perlindungan Allah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sekarang ibu absen dulu ya kehadiran kalian. Anissa Fitria, Widya Kusuma, Kartika Chandra. Alhamdulillah semuanya hadir ya pada pagi hari ini. Nah anak-anak, sebelum kita memasuki pada pembelajaran inti, kita harus mengetahui dulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita harus mampu menjelaskan serta menyajikan hasil pengamatan tentang apa itu hakikat ilmu kimia dan peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian waktu di SMP itu pernah nggak sih mendengar kata-kata kimia? Iya, kimia itu bukan sesuatu yang berbahaya dan juga bukan sesuatu yang sangat beracun. Ilmu kimia berkembang melalui eksperimen seperti halnya beberapa benda atau produk yang ada seperti sayur-sayuran, buah-buahan, obat-obatan, dan juga yang lainnya. Ilmu kimia sendiri juga dapat diartikan sebagai salah satu ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, serta energi yang menyertai perubahan. Nah, sekarang ibu tanya nih, kalian pasti pernah kan melihat obat-obatan dan juga sabun? Nah, kedua benda tersebut adalah contoh kimia dari banyaknya kimia yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita akan membahas mengenai hakikat ilmu kimia. Nah, hakikat ilmu kimia ini dibagi menjadi 4 bagian. Nah, hakikat ilmu kimia yang pertama ini adalah susunan materi. Nah, susunan materi ini mencakup komponen, pembentukan materi, dan juga perbandingan setiap komponen dari sebuah materi tersebut. Sebagai contoh, kita dapat membedakan alkohol dan juga air dengan cara kita melihat susunan materinya. Susunan materi yang dimaksud tadi yaitu mencakup unsur, senyawa, dan juga campuran. Hakikat ilmu kimia yang kedua yaitu mengenai struktur materi. Nah, struktur materi ini merupakan gambaran tentang keadaan atom yang saling terikat. Hakikat ilmu kimia yang ketiga yaitu sifat materi. Nah, sifat materi yang dimaksud ini yaitu lebih mengarah ke sifat-sifat kimia pada suatu zat. Contohnya mudah terbakar, mudah mengalami korosi, dan juga yang lainnya. Hakikat ilmu kimia yang keempat yaitu mengenai perubahan materi. Nah, perubahan materi ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama perubahan fisika, yang kedua perubahan kimia. Nah, di sini kita akan bahas satu per satu. Yang pertama kita akan membahas mengenai perubahan fisika. Nah, perubahan fisika ini yaitu perubahan yang tidak dapat menghasilkan zat. Contohnya es yang mencair, lilin yang terbakar, dan juga masih banyak yang lainnya. Yang kedua yaitu ada perubahan kimia. Perubahan kimia ini adalah perubahan yang dapat menghasilkan zat baru akibat adanya reaksi kimia. Contohnya nasi yang basi dan besi yang berkarat. Anak-anak, dalam proses perubahan struktur selalu dilibatkan energi yang menyertai perubahan materi, proses dan besarnya energi yang terlibat, dan juga asal energi serta kegunaannya. Anak-anak, bab yang kedua yaitu mengenai peranan ilmu kimia. Nah, dalam peranan ilmu kimia ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada cabang-cabang ilmu kimia, yang kedua ada manfaat ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita akan membahas mengenai cabang-cabang ilmu kimia. Nah, cabang ilmu kimia yang pertama ada kimia organik.
bidang yang merumuskan pada kajian struktur, komposisi, reaksi, dan juga sintesis organik. Yang kedua ada kimia anorganik, bidang yang merumuskan pada kajian penelitian senyawa anorganik seperti mineral, garam, logam, material, dan juga yang lainnya. Yang ketiga ada biokimia. Nah, bidang yang ada kaitannya dengan biologi, khususnya mengenai sifat, komposisi, senyawa, serta hasil reaksinya. Contohnya yaitu ada lemak, vitamin, protein, karbohidrat, enzim. Keempat ada kimia analitik, bidang yang ada kaitannya dengan penentuan kimia kualitatif dan kuantitatif yang lebih diarahkan pada pengembangan dan juga aplikasi peralatan analitik yang lebih canggih tentunya. 5 ada kimia lingkungan, bidang yang memusatkan pada kajian masalah lingkungan seperti pencemaran, ada cara penanganan air bersih dan juga penanganan limbah. Yang keenam ada kimia inti, bidang kajian yang membahas mengenai zat-zat radioaktif, cara penanganan dan juga pemanfaatannya seperti pada pengobatan kedokteran, pertanian, dan juga hidrologi. Yang ketujuh kimia farmasi, bidang yang membahas mengenai pemisahan, pembuatan, pengembangan bahan-bahan alam yang mengandung zat-zat aktif untuk obat. Kedelapan ada kimia fisik, bidang yang ada kaitannya pada ilmu fisika serta tentang energi yang menyertai reaksi kimia, sifat fisika, sifat kimia, dan juga perubahan senyawa kimia. Cabang ilmu kimia yang terakhir yang ke-9 yaitu kimia pangan, bidang yang ada kaitannya dengan pengembangan kualitas bahan pangan, zat-zat aktif pada makanan, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pangan. Anak-anak, yang kedua kita akan membahas mengenai manfaat ilmu kimia di berbagai bidang kehidupan. Yang pertama pada bidang kedokteran, terdapat cabang-cabang ilmu kimia yang berkaitan langsung dengan kedokteran seperti kimia farmasi, kimia organik, dan biokimia. Selain itu anak-anak, peran kimia dalam bidang kedokteran juga ditunjukkan oleh penggunaan radioisotop natrium 24 untuk mendiagnosis penyumbatan pada pembuluh darah. Kedua, bidang pertanian. Dalam pembuatan pupuk juga melibatkan proses kimiawi sehingga adanya pupuk merupakan sebuah dari produk kimia. Ketiga, bidang geologi. Peran ilmu kimia dalam bidang ini adalah untuk membantu serta memahami dan juga mengetahui temuan para peneliti tentang bebatuan atau benda-benda yang lainnya. Keempat, bidang biologi. Nah, biologi mempelajari tentang makhluk hidup mencakup manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Proses kimia yang berlangsung dalam makhluk hidup itu meliputi pencernaan makanan, pernapasan, metabolisme, fotosintesis, dan juga masih banyak yang lainnya. Kelima, bidang hukum. Memiliki peran dalam pembuktian kasus hukum, yakni berguna untuk membuktikan tindak kejahatan pada seseorang yang diberlakukan pemeriksaan alat bukti kriminalitas orang. Keenam, bidang mesin yang mempelajari tentang sifat dan komposisi logam yang baik untuk pembuatan mesin, mempelajari sifat dan juga komposisi bahan bakar serta minyak pelumas pada sebuah mesin. Yang terakhir pada bidang teknik sipil, berperan dalam penelitian dan juga pengembangan produk bahan bangunan seperti semen, kayu, cat, paku, besi, paralon, dan juga masih banyak bahan-bahannya. Anak-anak, dari kedua pembahasan kita tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika kalian ada yang belum paham atau belum mengerti, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Lalu anak-anak, apa aja sih manfaat yang kita peroleh dari pembelajaran hari ini? Iya, betul sekali. Yang pertama, kita bisa mengetahui apa itu hakikat ilmu kimia. Yang kedua, ya kita bisa mengetahui apa saja sih peranan yang ada dalam ilmu kimia. Baik, karena waktunya juga sudah habis, sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Berdoa selesai.
Baik anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.